Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Maharani. Saya merupakan dosen di program studi usaha perjalanan wisata Institut Pariwisata Trisakti. Saya bergabung di Institut Pariwisata Trisakti sejak tahun 2017. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada video ini, saya akan menyajikan video mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 yang menjadi mata kuliah utama saya dalam mengajar di Prodi Usaha Perjalanan Wisata Institut Pariwisata Trisakti. Dan tercatat dalam teaser saya sebagai kinerja di bidang pendidikan, serta memiliki sertifikat kompetensi ahli K3 umum yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mata kuliah K3 memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS teori dan diajarkan pada semester 1. Mata kuliah ini disajikan sebanyak 16 pertemuan, termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun CPL yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini meliputi CPL sikap, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu, CPL keterampilan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Lalu, CPL pengetahuan, yaitu pertama, menguasai prinsip-prinsip dan teknik dalam perencanaan dan penyelenggaraan paket perjalanan wisata. Kedua, menguasai prinsip-prinsip dan metode dalam menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Ketiga, menguasai prinsip-prinsip tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan CPL keterampilan khusus, yaitu mampu mengelola bisnis perjalanan wisata dengan menerapkan sistem tata kelola manajemen. CPL mata kuliah tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu berkontribusi pada masyarakat dengan membantu menerapkan K3 dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mahasiswa mampu mengikuti regulasi, aturan, dan standar yang telah disesuaikan dalam pelaksanaan K3. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat keputusan secara tepat pada pengendalian risiko kerja. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip K3 pada perencanaan dan penyelenggaraan dalam kegiatan pariwisata. Kemudian, landasan utama mata kuliah ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan menggunakan beberapa referensi, yaitu buku K3 Pariwisata oleh Komariatus Solihah tahun 2022, lalu, buku Ergonomi dan K3 oleh Sunario Kuswana tahun 2017. Lalu, Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Industri Pariwisata oleh Burtanto pada 2015. Dan Sanitasi Higien dan Keselamatan Kerja Pariwisata oleh Iputu Hardani pada tahun 2018. Berikutnya, saya akan menyampaikan analisis dari Delivery Interaction Assessment atau DIA dari mata kuliah ini. Secara keseluruhan, mata kuliah ini mengadopsi pendekatan berbasis induktif dan kontekstual dengan cara saya sebagai dosen memberikan contoh-contoh kasus atau fakta, kemudian mahasiswa diajak untuk menarik kesimpulan umum dari contoh-contoh tersebut. Sehingga mahasiswa dapat belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkan materi kuliah dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman nyata dan penerapan konsep dalam situasi dunia nyata. Cakupan materi yang mata kuliah ini berikan adalah pertama, pendahuluan dan terminologi K3. Kedua, peraturan, dasar K3 dan kompetensi K3. Ketiga, K3 perkantoran dan K3 listrik. Keempat, manual handling dan ergonomi. Kelima, proteksi dan tanggap darurat di tempat kerja.
Keenam, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ketujuh, alat pelindung diri. Kedelapan, sistem kesehatan makanan dan higien di restoran. Kesembilan, K3 perjalanan wisata. Ke-10, K3 di manajemen acara. Ke-11, K3 di perhotelan. 12, personal higien dan limbah pariwisata. 13, feedback dan laporan K3. Materi-materi tersebut akan disampaikan dengan kombinasi metode pembelajaran secara ceramah, diskusi, dan studi kasus. Untuk interaksi pada mata kuliah ini dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Saat penyampaian materi, terdapat tanya jawab serta konsultasi dan pemberian feedback. Serta saat pengerjaan tugas dan interaksi terjadi pada mahasiswa. Mereka melakukan diskusi untuk melakukan analisis dan pengerjaan tugas. Pada bagian asesmen penilaian mata kuliah ini, menggunakan 4 komponen utama, yaitu kehadiran atau keaktifan dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, yang saya ambil dari pengerjaan tugas atau kuis di setiap pertemuan, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikutnya, saya akan menyajikan rekaman pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah K3. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, hari ini bertemu sama mata kuliah saya lagi, yaitu K3. Hari ini pertemuan ke-10, saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang usaha perjalanan wisata, ya. Lalu di sini ada tujuan K3 dalam usaha perjalanan wisata. Yang pertama adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini para pekerja itu wajib dilindungi oleh perusahaannya gitu ya. Makanya K3 ini wajib ada di dalam usaha perjalanan wisata. Lalu yang kedua adalah menjamin kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Tidak hanya tenaga kerja atau staf perusahaan saja yang dilindungi, tapi juga wisatawan ini juga tetap kita harus lindungi yang kita bawa saat kegiatan tur gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan citra profesional usaha perjalanan wisata. Karena kalau kita menerapkan K3, pastinya wisatawan ngerasa, wah nih travelnya bener nih, profesional nih. Dia menjaga keamanan kita, kenyamanan kita gitu ya. Lalu keempat adalah mematuhi regulasi dan perundangan yang berlaku. Pastinya perusahaan itu wajib untuk mengikuti peraturan atau regulasi yang ada dari pemerintah gitu ya. Salah satunya menerapkan si K3 ini. Lalu di sini ada resiko dan keselamatan dalam pariwisata. Pertama, resiko umum. Resiko umum ini pertama adalah kecelakaan lalu lintas saat perjalanan. Banyak kejadian seperti misalnya bis remblong gitu ya, lagi bawa study tour. Nah itu kita harus wajib kayak ngecek benar gak nih PO bisnya nih, apakah berizin atau tidak gitu ya. Kedua, cedera fisik selama aktivitas wisata. Di sini sebelum kita ke tempat wisata yang mungkin ada resiko cukup tinggi gitu, kita harus kayak memperingati wisatawan apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang harus dipakai, itu kita wajib untuk memberitahukan gitu ya. Lalu ketiga adalah paparan penyakit menular. Di sini seperti kalau memang kita pergi ke tempat kayak kebun binatang, ada binatang-binatangnya, di situ kan kadang si tempatnya ini kotor gitu ya. Nah di situ misalnya kita menerapkan seperti memakai masker gitu. Lalu keempat adalah keadaan darurat alam atau seperti gempa, banjir, tsunami ataupun dan yang lainnya gitu ya. Di sini darurat alam ini kita nggak pernah bisa memprediksi kapan adanya. Makanya di paket wisata biasanya itu termasuk dari force major gitu namanya ya. Nah di sini makanya si staff ini kita sebagai pekerja harus tahu bagaimana cara evakuasi saat terjadinya darurat alam ini. Lalu ada juga resiko bagi pekerja. Di sini pertama adalah stres kerja karena jadwal padat. Kalau tur si travelnya rame nih kan pasti jalan terus nih. Nah itu bisa jadi stres kepada si karyawannya karena memang dia jalan terus walaupun sebenarnya ada uangnya sih, tapi kan tetap aja gitu ya pikiran kerjanya itu berbeda saat dengan kita jalan-jalan sendiri gitu. Lalu kedua adalah kelelahan saat mengantar wisatawan. Karena banyaknya pekerjaan, setiap hari kita nganterin tamu, tidak ada istirahatnya, itu juga bisa menjadi resiko bagi pekerja.
Lalu ketiga adalah kurangnya pelatihan evakuasi darurat. Hal ini juga terkait tadi yang resiko umum seperti keadaan darurat alam. Jadi kita pekerja pariwisata harus mengetahui bagaimana cara evakuasi apabila ada terjadinya kedaruratan alam gitu. Kayak misalnya tsunami nih, kita harus tahu evakuasinya kemana sih. Atau ada gempa bumi, kita ada di hotel, kita harus tahu evakuasinya kemana. Nah itu contoh dari evakuasi darurat. Lalu selanjutnya adalah penerapan K3 di kantor perjalanan wisata. Pertama, pemenuhan standar lingkungan kerja seperti pencahayaan. Pencahayaan ini itu harus terang gitu ya, nggak boleh kayak remang-remang atau redup-redup. Nah itu nggak boleh karena itu bisa memicu penyakit misalnya di bagian mata seperti itu. Lalu juga ventilasi, perputaran udara di dalam ruangan tersebut walaupun misalnya pakai AC tetap harus ada perputaran udaranya. Lalu ada juga ergonomi. Di ergonomi ini seperti tingginya meja, tingginya kursi, itu termasuk kepada ergonomi. Lalu kedua adalah pelatihan K3 dasar bagi staf kantor. Untuk yang K3 kantor ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya gitu ya. Jadi bisa kalian pelajari lagi untuk materi K3 kantor ini. Lalu ketiga adalah ketersediaan P3 atau pertolongan pertama dan kecelakaan. Banyak kantor-kantor yang menganggap sepele gitu. Kayak misalnya kantor saya nih resikonya rendah nih, jarang terjadi kecelakaan atau jarang kejadian luka-luka atau apapun gitu ya. Nggak usah disediain P3K deh gitu. Nah itu salah. P3K itu tetap harus ada walaupun resiko perkantoran itu termasuk resiko yang memang rendah seperti itu ya. Lalu keempat, manajemen stres dan kesehatan mental staff. Di sini juga, ini juga salah satu yang di-highlight betapa pentingnya kita perusahaan bagaimana cara memanajemen stres dan kesehatan mental dari staffnya. Jadi jangan sampai kayak tadi nih, si wisata atau turnya ini kita jalan terus-terusan. Padahal si karyawan itu capek, harusnya dikasih dulu istirahat, misalnya 1 hari 2 hari gitu ya libur. Ini tapi dikejar terus. Nah itu bisa langsung secara mentalnya juga bisa kena kepada si staffnya tersebut. Lalu selanjutnya ini penerapan K3 dalam operasional wisata. Pertama SOP evakuasi darurat saat wisata berlangsung. Tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu kedua peralatan keselamatan seperti adanya pelampung, helm. Jadi kalau misalnya kita wisata yang memang wisata air itu harus dipastikan si perahunya itu ada si pelampungnya gitu ya atau life jacketnya. Lalu juga misalnya kita kalau sekiranya misal datang kayak kita mau outbound gitu ya, outbound misalnya naik Flying Fox itu juga kan harus ada si APD-nya gitu atau peralatan perlindungannya. Lalu ketiga adalah pemandu wisata bersertifikat dan terlatih. Nah, nanti kalian dari lulus ini juga kan pastinya dapat sertifikat ya, di mana kalian berarti saat dari lulus dari sini sudah tersertifikasi atau sudah teruji gitu ya kemampuan kalian, kompetensi kalian untuk melakukan wisata atau mendampingi wisata. Lalu keempat adalah asuransi perjalanan bagi wisatawan dan staf. Nah, asuransi ini juga penting. Banyak kayak misalnya travel-travel yang mungkin bisa dianggap murah gitu ya, atau misalnya yang tanpa izin, mereka itu kadang banyak kejadian si perjalanan ini tidak diasuransikan. Sehingga saat adanya terjadi kecelakaan, mereka itu bingung, maksudnya bukan bingung ya, ngeluarin uangnya itu atau pembayaran itu dari kantong pribadi gitu. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab pelaku usaha wisata. Di sini tanggung jawab pelaku usaha wisata itu seperti pertama memberikan pelatihan K3 kepada karyawannya. Lalu kedua menyediakan alat pelindung diri APD bila diperlukan. Lalu ketiga melakukan penilaian risiko sebelum kegiatan wisata. Keempat berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalnya apabila keadaannya nih kalau kita mau mengunjungi tempat tersebut aman atau tidak gitu ya. Kayak misalnya sekarang nih Jakarta ini misalnya ada beberapa titik yang mungkin banjir gitu. Nah kita harus tahu kita mau bawa tur ke daerah Jakarta tapi nggak tahu nih Jakartanya ini yang bagian tersebut itu banjir atau enggak atau aman-aman aja seperti itu. Lalu di sini ada tantangan penerapan K3. Tantangannya itu pertama adalah rendahnya kesadaran pekerja dan wisatawan. Jadi walaupun udah dikasih edukasi mengenai K3, tapi mereka ini kayak males-malesan cuman kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Nah, banyak yang seperti itu. Lalu kedua keterbatasan anggaran untuk alat keselamatan. Jadi kayak karena dia meminimalisir operasional sehingga mereka membatasi anggaran untuk membeli
alat-alat keselamatan gitu. Lalu ketiga, minimnya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, dan keempat adalah kurangnya standar baku K3 pada beberapa destinasi gitu. Nah, ini selanjutnya adalah studi kasus. Kita masuk ke studi kasus, nanti kalian akan berdiskusi dengan teman sebangkunya masing-masing. Di sini saya akan tampilkan 2 video mengenai wisata alam. Nah, dari dari si wisata alam ini, kalian harus menganalisis apa saja sih penerapan K3 yang cocok kepada si video yang saya akan tampilkan ini. Kita play dulu ya. Jadi di sini ini sebenarnya masuknya kepada rip current yang ada di Gunung Kidul gitu ya. Nah, di Gunung Kidul ini dia menyebarkan si cairan ini untuk mengetahui arus dari si rip current-nya tersebut gitu ya. Cairan inilah yang diharapkan bisa membantu pemetaan arus retas. Dari hasil pelacakan cairan ini diketahui zona bahaya yang bisa direkomendasikan agar wisatawan tidak berkegiatan di sana. Dosen program studi sarjana. Nah, di sini itu dia kan kelihatan nih arusnya, jadi arusnya itu nggak lurus gitu ya, tapi dia tuh kayak menyebar seperti itu. Dan ini cairannya ini di uji ini itu sebenarnya cairannya aman kepada lingkungan, jadi nggak merusak lingkungan gitu ya. Nah, di sini kelihatan kalau memang misalnya si arusnya itu dia melebar gitu, jadi nggak ada ombaknya. Nah, di situ kan kelihatan tuh si arusnya. Lalu ini juga ada dari TikTok sih gitu ya, dari media sosial mengenai keselamatan di pantai, masih di pantai gitu ya, yang terdapat rip current-nya. Nah, di sini dia nyontohin aja seperti ada orang tenggelam gitu atau ketarik sama arus gitu ya, terbawa arus. Jadi si rip current ini biasanya itu dia bagiannya ini adalah misalnya nggak ada buihnya. Jadi kan kalau ombak itu kan saat ngegulung gitu ya, dia tuh ada buihnya. Nah, di sini kalau rip current itu dia nggak ada buihnya. Nah, di situ sebenarnya si arus bawah lautnya itu atau arus ya ada di bawahnya itu dia besar, sehingga makanya banyak orang yang tenggelam terbawa arus karena memang mereka itu nggak menyadari bahwa tempat-tempat tersebut tuh sebenarnya bahaya loh gitu. Jadi si pantainya ini juga memang ada petugasnya seperti kayak yang pelindung gitu ya, si lifeguard gitu ya, atau juga misalnya memang ada pantai-pantai yang kayak dipasang bendera. Kalau pasang bendera merah ini biasanya dilarang untuk berenang, tapi biasanya banyak orang-orang yang bandel, sepi nih berenang aja nih, padahal ada benderanya gitu. Kalau memang tidak boleh berenang di daerah tersebut gitu ya. Nah, sekarang kalian coba untuk berdiskusi bersama teman sebangkunya, lalu nanti setelah itu salah satu dari teman sebangkunya itu boleh menjelaskan ke depan apa saja sih penerapan si K3 yang dari 2 video yang tadi saya tampilkan ini gitu ya. Oke, waktu diskusi sudah habis. Siapa yang mau maju nih sebagai contoh memberitahukan apa saja penerapan K3 yang tepat dari tadi video yang sudah saya tampilkan itu? Siapa? Oke, Roza, karena angkat tangan duluan. Silakan Roza, maju. Ya Roza, menurut kamu yang sudah didiskusikan sama teman kamu, kira-kira penerapan K3 apa nih yang cocok diterapkan dari studi kasus tadi gitu? Silakan. Baik Bu. Jadi dari hasil diskusi dengan teman sebangku saya itu kita mendapatkan penerapan K3 yang cocok untuk di wisata alam seperti yang ada di studi kasusnya. Itu yang pertama adalah penilaian medan dan cuaca sebelum melakukan kegiatan. Lalu yang kedua itu briefing keselamatan kepada peserta. Lalu ada juga
penyediaan alat komunikasi darurat, dan yang terakhir itu pemandu wisata menyediakan alat P3K seperti itu. Oke, yang tadi disampaikan oleh Roza itu hampir semuanya benar gitu ya untuk penerapan K3-nya. Mungkin ada beberapa yang mungkin harus dilengkapi lagi gitu. Kira-kira nanti dari kalian semua nih, silakan kira-kira kurangnya apa ya gitu ya. Silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah penutup dan rekomendasi. Jadi pertama, K3 itu bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab moral. Jadi harus tanamkan K3 ini memang pada masing-masing diri kita untuk penerapannya gitu ya. Kedua adalah edukasi dan pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi jangan cuma belajar sekali, udah itu lupa, udah itu bingung lagi penerapannya harus seperti apa, jadi jangan seperti itu. Lalu ketiga adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti misalnya adanya pelatihan madamin api nih sama bagian sama dinas kebakaran misalnya gitu, atau misalnya juga kita sama BPBD kita kerjasama atau coba latihan untuk bagaimana cara evakuasi seperti itu. Lalu yang keempat adalah budaya keselamatan harus ditanamkan dalam setiap linis bisnis wisata gitu ya. Jadi jangan sampai si keselamatan ini disampingkan dibanding dengan profitnya gitu ya. Jadi jangan cuma mau untung gitu. Padahal nyawa seseorang juga itu sama pentingnya dengan sebuah keuntungan gitu. Baik, terima kasih. Materi saya sudah saya sampaikan semua. Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Bu. Kira-kira kenapa sih, Bu, kita nih sebagai mahasiswa pariwisata harus banget belajar K3 juga? Padahal kan notabene K3 itu adanya di bidang industri atau manufaktur. Kira-kira kenapa tubuh kita juga harus banget belajar K3 gitu? Oke, Ajeng, pertanyaan yang menarik. Jadi kenapa kita harus belajar K3 gitu ya, padahal kita mahasiswa pariwisata gitu. Jadi di pariwisata ini ada namanya SKKNI K3 Pariwisata, di mana SKKNI ini itu membahas secara khusus mengenai si K3 yang di industri pariwisata gitu ya, seperti perhotelan, destinasi wisata, wisata-wisata yang lainnya gitu, objek wisata. Nah, di sini kenapa ada SKKN ini? SKKN ini itu untuk membuat si pariwisata ini lebih aman, lebih lingkungan kerjanya lebih sehat, dan bisa lebih berkualitas seperti itu. Jadi kalau kita sebagai nantinya lulusan pariwisata, pastinya kita harus memberikan pariwisata yang memang berkualitas kepada wisatawan atau tamu yang akan kita layani. Seperti itu, Ajeng. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Oke, cukup. Berarti ngerti nih materi yang tadi saya sampaikan nih? Oke, kalau memang ngerti, kita sekarang masuk ke kuis ya. Siapkan masing-masing gadget kalian, kita akan kuis di Quizizz gitu ya. Oke, udah masuk semua ya, udah join ya. Saya mulai ya, ini ada 5 soal. Jawab sesuai kemampuan kalian. Oke, semuanya sudah selesai ngerjain kuisnya. Dari hasilnya, sebagian besar udah cukup mengerti ya dari materi yang tadi saya sudah sampaikan. Berarti yang memang masih ada nih yang dikit-dikit yang masih belum ngerti atau belum paham, nggak tahu, lupa gitu ya. Nanti boleh dipelajari lagi materinya. Nanti materinya akan saya kirimkan. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup sampai di situ. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.